Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari kita hari ini hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dalam hati mulai. Saya. Baik, terima kasih kepada Cesar yang sudah memimpin kegiatan doa pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya pada kegiatan kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, hari ini ada yang tidak masuk sebelumnya? Ada Nawang. Nawang kenapa? Nawang sama Nanda. Nawang sama Nanda sedang sakit flu. Tadi ada yang sakit panas tadi ya, siapa? Nanda. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan cepat beraktivitas kembali. Dan baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin coba menyampaikan bahwasanya kegiatan pada hari ini adalah kegiatan yang didasari karena adanya wabah COVID. Oleh karena itu, sedari sekarang kita harus tetap berusaha untuk belajar mandiri, belajar peduli, belajar jujur, serta kita wajib juga untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pembelajaran pada masa Covid seperti ini dalam bentuk daring ini, kita semakin mandiri dan kita semakin membuat pembelajaran kita lebih mengena, ya, menyesuaikan dengan keadaan kita. Jangan khawatir bahwasanya Covid ini akan segera mereda, hanya menunggu kesabaran kita saja. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya tidak ada lagi. Oleh karena itu senantiasa memakai masker, mencuci tangan, dan semuanya kita laksanakan dengan niatan baik untuk senantiasa menjaga. Ya. Baik, materi kemarin berkaitan tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Berkaitan dengan gunung berapi Gunung berapi dan juga gempa. Dan gempa, ada yang lain? Apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bapak tambahkan sedikit, gunung berapi dan gempa ditambah dengan kemanfaatan daripada tenaga penyusun bumi untuk tambahan-tambahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bagaimana? Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Bagaimana yang kemarin kita sampaikan, bahwa materi yang hari ini kita sampaikan adalah materi tentang flora dan fauna. Ada yang bisa menjabarkan flora dan fauna itu apa? Ya, ada yang bisa memberikan? Ya, flora dan fauna itu apa? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai masuk ke sini, ya, Bapak nanti akan menyampaikan ada tujuan dan tahapan pembelajarannya. Di sini Bapak memiliki 3 tahapan pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Pertama, nanti kita akan menyaksikan video pembelajaran IPS secara bersama-sama. Untuk selanjutnya siswa akan menganalisis keadaan flora dan fauna di Provinsi Lampung. Oke ya. Nah, sebelum itu Bapak mau ada pertanyaan sedikit karena ini berkaitan dengan kegiatan kita. Siswa-siswi sekalian, setelah dari ini materi pertama sebelum dimulai kita mau menyajikan peta konsep. Nah, nanti akan penjabarannya seperti ini: Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, serta di bagian barat, tengah, dan timur untuk fauna dan flora yang ada di Indonesia. Nah, namun sebelum itu ada suatu kajian permasalahan yang akan kita kaji pada hari ini. Pertanyaannya adalah mengapa banyak hewan dan tanaman dilindungi di Indonesia sering dijual ke luar negeri. Silakan kita sama-sama lihat video berikut. Terdengar suaranya, Nak? Pak. Dengar, Pak. Nah,
ini ada satwa-satwa dari Indonesia yang dilindungi dan akhirnya diselundupkan. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari ini gitu ya. Yang digambar ini salah satunya adalah luas Indonesia yang banyak disebabkan karena adanya apa? Karena adanya kondisi geologi Indonesia yang beragam. Nih kemarin contoh kita. Satunya adalah gunung api membuat tanah subur dan vegetasi hutan bertambah banyak sehingga hewan-hewan menjadi lebih baik. Kita lihat kemarin ya, di sini ada yang merah kemarin. Nah, itu salah satu penampakan dari gunung api. Nah, selanjutnya flora dan fauna itu berkembang dengan baik karena adanya apa? Adanya kondisi iklim yang memungkinkan. Contoh dan Indonesia yang baik ini menyebabkan terjadinya vegetasi yang optimal. Kita udah ulangi yang kemarin. Oke, selanjutnya adalah bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ternyata dibagi menjadi dua. Nah, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat ternyata ciri-cirinya ada banyak meranti, banyak juga jenis rotan timur. Nah, penyebaran yang banyak ini karena apa? Karena curah hujan dan kelembabannya tinggi serta letak geografisnya berdasarkan pada dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Flora tahu ya nak ya? Flower artinya apa? Bunga atau tumbuh-tumbuhan. Sementara kalau yang ini namanya fauna. Kalau fauna itu apa? Hewan. Nah, ini ya. Jadi pembagiannya begini, yang warna hijau itu untuk wilayah Asiatis, sementara yang warna biru untuk peralihan, kemudian yang warna merah untuk Australis. Nah, penyebaran flora dan fauna di Asia Barat rata-rata memiliki mamalia yang cukup besar, kemudian reptilnya juga banyak, burungnya agak sedikit, lalu berbagai macam serangga. Boleh. Selanjutnya yang fauna di Indonesia bagian tengah ini adalah yang tadi warna biru. Peralihan itu tidak ada di wilayah Asia dan tidak ada di wilayah Asia. Jadi dia hanya ada di Indonesia saja. Makanya inilah ikon Indonesia. Ya, apa namanya? Anoa. Iya, ada lagi nih. Komodo. Yang ini Tarsius, atau ada orang yang menyebutnya itu dengan namanya kukang gitu ya. Tapi ini khas kukang dari wilayah Sulawesi, tidak ada di tempat yang lainnya. Namun daripada atau mirip dengan hewan-hewan dari Australia. Apa itu? Ada kanguru, ada apa namanya nih? Ada kakatua, cendrawasih dan sebagainya ya. Selanjutnya dari ekonomi yang banyak ini nanti itu bisa dimanfaatkan untuk harga ekonomi yang baik. Contohnya jati, jelas jati untuk bahan-bahan bangunan. Kan ada yang kenal duren? Ya. Oh, suka duren. Nah, ternyata ada juga pengaruhnya interaksi fauna dan flora itu pada bidang sosial dan budaya. Ini contohnya silat Minang. Silat Minang itu silat dari Sumatera Barat ya. Silat Tuo ya. Terinspirasi dari harimau Sumatera. Kita di Provinsi Lampung dengan gajah Sumateranya itu ternyata banyak memiliki interaksi. Apa diantaranya? Ada sulaman tapis yang merupakan salah satu khasanah budaya adat Indonesia, terutama dari Provinsi Lampung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kegiatan kita yang berikutnya ini anak-anak akan Bapak bagi menjadi dua kelompok ya. Berhubung di sini ada 6 orang ya, ada 6 orang, maka di sini nanti akan Bapak bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ini ada Vina, Delia dan Askia Rengganis. Kemudian kelompok yang kedua ada Gitrip, ada Julian dan ada Cesar. Di chatnya bisa Anda lihat. Nah, di sini ada linknya, nanti bisa dikerjakan tapi secara berkelompok ya. Nah, nanti masing-masing Bapak beri waktu 10 menit untuk bisa mendiskusikan di kelompok tersebut, tapi sementara Bapak buat breakdown atau breakout room dulu ya. Halo Delia, Askia dan Vina, mendengar Bapak? Ya Pak. Oke, sudah sejauh mana?
Sedikit lagi ya. Sebentar lagi, Pak. Siapa kira-kira yang nanti mau presentasi? Delia. Oke, Delia. Siap. Vina dan Askia nanti membantu ya. Siap. Oke, waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Nanti kita adakan presentasi. Bukan 5 menit, ada 3 menit lagi nih. Ada permasalahan nggak? Nanti di LKPD itu kan ada kesimpulan. Nanti kesimpulan bisa dibacakan di akhir ya. Di LKPD ada kesimpulan bisa dibacakan di akhir. Boleh juga di sana nggak apa-apa. Bapak izin keluar dari tempat ini. Bapak masuk di ruangan sebelah. Halo. Oh ya. Halo. Besar, Julian dan Gitrip sudah sejauh mana nak? Sudah selesai, Pak. Selesai. Selesai, Pak. Udah hampir ya. Nanti silakan dibantu Cesar. Siapa tadi yang mau maju? Ya, saat. Oke, siap. Cesar berada di ini ya, di Jepang nampaknya. Iya, ini tadi baru nyampe, Pak. Baru nyampe. Nggak nyampe ya. Baru nyampe, Pak. Ya. Baru nyampe terus langsung Pak Leo. Oh, Terjadi. Itu adanya hewan yang lepas. Itu adalah gajah yang merusak perkampungan, kebun-kebun. Nah, itu terjadi karena ada suatu perubahan alam yang menyebabkan makanannya itu jadi dikit. Garis Wallace adalah garis dan garis Weber digunakan dalam mengelompokkan keragaman fauna dan flora pada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Gajah, fauna Indonesia Tengah apa aja? komodo, Komodo, anoa, maleo, babi Maleo, rusa, Birusa, Birusa, Kuskus, kuskus. Oke, kalau Indonesia Timur, walabi, Walabi, landang Landang Papua, Papua, Oke. Jerawati, Jerawati. Ya. Lori, aktif Cesarnya luar biasa. Kalau Ya. tadi untuk apa? pengobatan, untuk pengobatan. Sekarang itu kan COVID itu kan salah satu obatnya kan kayu putih ya, asli dari tanaman Indonesia. Kondisi di sini bagaimana? Jarang. Jarang. Nah, kenapa jarang? Karena kita asing dari kayu putih, tahunya kayu putih itu dalam botol kecil ya, saplang kawan-kawan ya. Ya. Akan coba berikan ada link yang nanti sudah Bapak siapkan. Soalnya ini jawabannya sudah benar semua. Kemudian ada juga daun lontar dan atap. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil kegiatan kita nampaknya sudah selesai. Tesnya juga nampaknya sudah mulai banyak yang berhasil. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi flora karena di ada tiga fauna gitu tempatnya. Ada fauna asiatis di bagian barat, Ya. ada fauna peralihan di bagian tengah, dan Oke. ada fauna australis di bagian timur. Kemudian ada juga beberapa pekerjaan yang dihasilkan dari pemanfaatan tumbuh-tumbuhan. Di antaranya ada kerajinan tangan, ada juga penggunaan kayu-kayu untuk furniture dan sebagainya. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, untuk PR kita atau penugasan di rumah, silakan nanti sama dengan ini kelompoknya saja nanti membuat tentang poster ya, membuat poster tentang bagaimana caranya untuk mempertahankan hewan-hewan agar tidak punah. Nanti dibuatkan di kertas A4, digambar dengan baik. Kalau punya korel, silakan dibuatkan korel dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Cesar, kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih. Kita tutup, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi wabarakatuh. kita selanjutnya.